Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day everyone. I'm Lilis. Today I will explain about characteristic of linguistic. Seiring dengan perkembangan zaman, bahasa Inggris berubah dari bentuk awalnya. Pada mulanya bahasa ini merupakan bahasa kasus yang sama halnya dengan bahasa-bahasa serumpunnya Indo-Germanik. Namun sekarang, bahasa ini telah banyak mengalami penghilangan penanda kasus, sistem numeral, gender, dan infleksi-infleksinya. Ada dua alasan yang menyebabkan suatu bahasa berubah dari dalam, yang menyebabkan kecenderungan suatu individu untuk mengatur idioleknya kepada seorang yang dianggap teman. Ada yang menyebabkan kecenderungan dari sekelompok teman untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam bahasa. Alasan pertama yang menyebabkan perubahan dalam kebutuhan orang untuk mengakrabkan diri dengan orang lain. Pada saat dua orang bertemu dan memutuskan untuk berkomunikasi, pertama-tama mereka cenderung mengatur cara mereka berbicara. Orang A akan berbicara dalam bahasa orang yang dimengerti oleh orang B, dan orang B akan berbicara dalam bahasa yang digunakan orang A. Sebagai hasilnya, mereka seringkali menghasilkan percampuran kode, misalnya beberapa di idiolek penutur A dan beberapa penutur B. Bahasa Inggris kuno atau Old English. Banyak linguis yang berpendapat mengenai awal mula sejarah bahasa Inggris, dan sebagian besar dari pendapat-pendapat tersebut tidak berbeda jauh satu sama lain. Salah satunya adalah Charles F. Mayer tahun 2019 yang berpendapat bahwa bahasa Inggris diperkirakan muncul kurang lebih pada awal tahun 400 Masehi, dimulai ketika Romawi mengakhiri penduduknya di Inggris. Setelah hengkangnya tentara Romawi, Inggris dihuni oleh bangsa Romawi yang masih tertinggal, bangsa Celts, dan beberapa varian suku bangsa Germanik yang sudah datang selama penduduk bangsa Romawi di Inggris. Selama beberapa tahun kemudian, tambahan suku bangsa pendatang dari bangsa Germanik dari Eropa Barat dan Skotlandia, Anglo-Saxon, dan Jutes secara berkelanjutan datang ke Inggris, menginvasi, menekan bangsa Celts ke utara dan barat, dan mengiringi mereka ke berbagai tempat seperti Wales dan Skotlandia. Sekaligus ini yang menjadikan bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa dari rumpun Indo-Jerman. Dalam reinkarnasinya dikenal sebagai nama Old English atau Anglo-Saxon. Prinsip yang mencakup perubahan tata bahasa. Ada 3 komponen dalam tata bahasa, yaitu item, susunan, dan suprasegmental. Ketiga komponen itu berjalan secara kooperatif untuk memproduksi tata bahasa. Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi untuk menciptakan aturan-aturan yang akan berfungsi untuk mengkaidahkan bahasa dengan jelas tetapi tetap efisien. Jika salah satu komponen berubah, maka dua komponen yang lain akan beradaptasi sehingga bahasa bisa dikaidahkan secara efisien dengan masih jelas. Dengan kata lain, setiap salah satu berubah, dua komponen lain akan bereaksi untuk beradaptasi sehingga tata bahasa tersebut tetap efisien dan jelas dan singkat. Yang dimaksud dengan item adalah elemen linguistik, seperti kata, partikel, atau afiks. Hal itu bisa berupa kata inti, nomina, verba, adjektiva, adverbia, dan numeralia, atau sebuah kata gramatika, preposisi, konjungsi, artikel, dan partikel. Hal itu dapat juga berupa bentuk terikat seperti prefix, infix, dan suffix. Okay, that's all from me. I think it is enough. Thank you for your attention and forgive me for all of mistake. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.